warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang insyaallah mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di akhir-akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menyampaikan umur kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insyaallah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqamah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati. Jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati bersama Islam. Mati karena Islam, mati untuk Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, sengaja saya tampilkan potret guru kita, Gurunda Kiai Haji Sulaiman Zakawerus. Allahu yarham. Ya. Kenapa? Saben menjelang Ramadan saya ingat dia. Ya, ini saya mau menyampaikan materi kajian Ramadan yang nulis dia ini. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Saya teringat pada Ustadz Sulaiman ini, kita akrab setelah umroh bersama tahun 2007. Ustadz Sulaiman waktu itu kalau begitu dia mimpin umroh, saya baru pertama kali, dia serahin semuanya sama saya, ya kan? Jadi Ustadz Sulaiman banyak-banyak senderannya itu, alhamdulillah. Tapi ya jadi ilmunya banyak, ya kan? Jadi kalau umroh sama Ustadz Sulaiman, datang ke satu tempat, dia cerita, di sini Nabi pernah begini, di sini ada Abu Jandal, di sini segala macam. Jadi dia banyak ceritanya, alhamdulillah. Nah,
Setelah itu kita undang dia ke Cibubur di rumahnya Pak Siregar, dia bicara soal ini, ya. Kenapa kita mengingatkan kepada gurunda kita Ustadz Sulaiman Zakawerus? Karena di situasi seperti sekarang ini, di saat ustadz-ustadz banyak yang nyebrang ke sono, banyak ustadz-ustadz yang nyebrang Pak ya ke sono, padahal kelasnya udah bukan ustadz lagi, kelasnya udah murabbi, kelasnya udah murabbiyah dan lain-lain. Nah, kita dengan mengingat pesan-pesan guru kita ini, salah satunya adalah di akhirat nanti kita nggak dapat apa-apa kalau kita nyebrang ke tempat-tempat yang bukan berpihak sama Islam. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, perkenalan saya dengan Ustadz Sulaiman memang waktu peristiwa Ambon waktu itu ya, dengan Ustadz Sulaiman. Saya pernah datang ke rumahnya, dari rumah yang lama sampai rumah yang baru. Di kantornya dia tuh di Bekasi namanya Proyek Bu ya, daerah namanya Proyek, Komplek Patal. Ya itu Pak Sulaiman. Baik. Kalau Poleko tuh rumah dia. Kalau kantornya itu Sakinah. Dia kadang-kadang main dua, main Sakinah, main Al-Itkon. Nah gitu. Itu di daerahnya Proyek, Komplek Patal Senayan. Disitulah saya ketemu sama guru saya, guru SMP saya, yaitu Pak Haji Sutrisno, yang kabarnya sekarang lagi stroke. Kita doakan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Haji Sutrisno diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana asidil ba'sya isfi wa anta sabi la shifaa ila shifa'u shifaa la yugadiru saqama. Ya Allah, Tuhan segala manusia yang mengurus manusia, berikanlah kesembuhan-Mu kepada sahabat kami yaitu Haji Sutrisno. Penyembuhan-Mu adalah penyembuhan yang sempurna. Penyembuhan-Mu adalah penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Serta jadikanlah sakitnya adalah kafarat dosa-dosa. Nah, baik, kita masuk ibu-ibu ya. Wajib keindahan Ramadan. Ini materinya yang menulis Ustadz Sulaiman. Saya sampaikan agar jadi jariah dia. Setuju Bu ya? Ya. Yang pertama adalah doa menyambut Ramadan. Ini doa ini yang menyampaikan adalah seorang tabi'in, namanya Yahya bin Abu Kathir. Yahya bin Abu Kathir. Tetapi ada juga orang yang mengatakan ini hadis dari Tobroni dan Dailami katanya, ya. Saya dapatnya ini dari Yusuf bin Abi Kathir. Karena kalau orang salafi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'banin wa balikna Ramadan, itu dhaif kalau kata orang salafi. Jadi saya ambil yang aman, ya, adalah yang berasal dari seorang tabi'in Yahya bin Abi Kathir. Isi doanya, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah keluargaku, selamatkanlah bangsa dan negaraku agar bisa sampai ke dalam bulan Ramadan. Ya, mohon maaf, ada ustadz
namanya Ustadz PKS waktu itu, namanya Ustadz Adek Purnama. Kenal nggak Bu ya? Dia berkiprahnya di sekitar Jakarta Utara. Saya suka ceramah sama dia di Pelabuhan Tanjung Priuk, masjidnya nama Al-Qadamut Taqwa, sama di sekitar Kelapa Gading. Nah, dia suka di situ bareng teman saya itu. Ya lain-lain waktu. Namanya Masjid Baitur Rahman di Komplek Bea Cukai, Sukapura, Kelapa Gading. Dia ngomong tuh. Nah, dia itu Pak, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'banin wa balikna Ramadan. 2 hari sebelum puasa dia ngomong begitu. Puasa besok, sebelum puasa sehari, beliau meninggal dunia. Ya. Terus jadi yang ketempuan saya, Ustaz. Emang doanya Ustaz kagak diterima? Soal doa itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa itu adalah thalabus syai'an minal adni ilal a'la. Doa itu permohonan segala sesuatu dari yang maha rendah kepada yang maha tinggi. Yang maha rendah siapa Bu? Kita. Yang maha tinggi ya. Jadi soal diterima dan enggak itu urusan Allah. Kalau doanya udah diterima sama Allah, diijabah apa enggak, itu urusan Allah. Tetapi begitu kata orang-orang sana nih Bu ya, yang dekat sama beliau, alhamdulillah, itu cara Allah menyelamatkan Ustadz Adek Purnama sehingga dia nggak nyebrang ke Gelora katanya. Itu cara Allah katanya untuk menyelamatkan Ustadz Adek Purnama. Karena udah banyak yang nyerempetin dia gitu. Wasallim Ramadhanali. Ya Allah, jadikanlah Ramadan penyelamat bagiku, penyelamat bagi rumah tanggaku, penyelamat bagi bangsa dan negaraku. Ibu-ibu, banyak rumah tangga yang hari ini sudah adem, sudah dingin, bahkan sudah sedingin salju. Suami istri tidak tegur sapa. Udah lama. Ya Bu? Kata ulama-ulama, ya, rumah tangga antum kal qabri, seperti kuburan. Seperti kuburan. Kuburan tuh nggak ada orang bercanda, nggak ada orang tegur sapa, nggak ada segala macam. Amleng tahu nggak Bu? Jempling, sepi, sunyi sendiri. Nah itu yang banyak. Mudah-mudahan dengan munculnya Ramadan, buka bersama, sahur bersama akan menimbulkan kemesraan lagi, kehangatan keluarga lagi. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada di jamaah kita. Saya kagak tahu, nggak ada yang pesan sponsor sama saya. Ya, nggak ada. Dan juga mudah-mudahan Ramadan jadi penyelamat bangsa dan negara kami yang sedang gonjang-ganjing seperti ini ya. Ibu-ibu udah tahu deh. Udah sangat tahu. Ibu-ibu sangat paham. Luar biasa. Yang ketiga, wasalimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, jangan kau jadikan aku, keluargaku, bangsa dan negaraku sebagai perusak-perusak Ramadan. Masih ingat gak Bu doa ini? Mutaqabbala, maka kabulkanlah ya Allah. Nah ini kan, bagaimana menjadi perusak Ramadan? Perusak Ramadan, mohon maaf, orang-orang lagi kelaparan, kehausan, kita deket lampu merah, minum Sprite yang botolnya keringetan, ya kan? Gitu. Ku tahu yang kau mau. Itu perusak Ramadan.
Bulan Ramadan bikin kegaduhan, suami istri berantem, piring terbang, penggorengan nitir. Nah, ini UFO. UFO. Hah? Itu perusak Ramadan. Mestinya kalau kita berantem sama suami istri itu, berantemnya ajak saja ke kamar. Karena kan tuh caci makinya bisa kedengeran kemana-mana. Pertama, anak-anak kita jadi penonton dia. Mami sama papi berantem. Wah, ngomong yang satu anjing, yang satu monyet. Perasaan dua-duanya orang, ya kan gitu kan? Gimana tuh Bu? Kita secara direction itu sudah mengajarkan caranya untuk melakukan rumah tangga yang berlawanan dengan sakinah mawaddah warahmah. Ustadz Ihsan Tanjung pernah khutbah nikah, saya menghadirinya, yaitu khutbah nikahnya anaknya Ustadz dulu nih, belakangnya Zen itu. Aduh, ya Allah. Siapa? Siapa? Bukan. Tijar Zen, Bang Tijar Zen. Dia ustadz di daerah Manggarai sana itu, apa Minangkabau dan lain-lain dulu. Terus pindah ke Depok jadi sahabat kita. Nah, waktu anaknya nikah, Ustadz Ihsan Tanjung tuh menyampaikan doanya Rasulullah. Kan kalau kita berdoa seringnya doanya irasional. Apa doa irasional? Semoga kalian berbahagia selama-lamanya. Irasional itu. Gak mungkin ada orang bahagia selama-lamanya. Gak mungkin ada orang ketawa selama-lamanya. Gak mungkin ada orang nangis selama-lamanya. Gak ada, Pak. Dunia ini silih berganti karena dunia ini bukan sorga. Ya kan? Orang nangis kuat loh 1 hari. Tapi orang ketawa 1 jam kaku nih perutnya nih. Tanya Pak Yamta tuh, mesti ditopung dia supaya lempeng lagi nih kalau ketawa melulu. Ya kan? Senang terus juga nggak ada, susah terus nggak ada. Tetapi Rasulullah doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Artinya dalam sedih ada barokah, dalam gembira ada barokah, dalam miskin ada barokah, dalam kaya ada barokah. Itu doa Rasulullah. Coba kalau ditafsirin bukan main itu. Daripada sekedar selamat bahagia selama-lamanya, irasional, doa yang tidak pernah masuk akal. Nah itulah. Jadi kalau kita ngaji sama ustadz-ustadz seperti Ihsan Tanjung, Khalil Ridwan dan lain-lain. Khalil Ridwan ini pemimpin pesantren. Dia guru saya juga itu di pesantren Husnayain. Kemarin saya mau datang, Depoknya hujan. Jadi Masya Allah, kita lihat rekamannya aja Bu ya. Jadi kata Ustadz, pernah nih Khalil Ridwan saya panggil ke masjid saya itu, Istiqomah di Mekar Perdana. Ada orang nanya, nih liatin Bu, orang kalau orang Ustadz begituan, orangnya tawadu. Pak Ustadz Khalil, bagaimana ya caranya sholat khusyuk katanya. Kata Ustadz Khalil jawabannya mengerikan loh Bu. Sholat khusyuk. Gue seumur-umur perasaan belum pernah sholat khusyuk katanya Bu. Karena dia orang Tebet nih, Betawi, ya. Perasaan gue nggak pernah. Jadi khusyuk itu Bu, dia jawab seperti kita mengendarai mobil. Kalau mengendarai mobil di tol, itu kadang-kadang maunya ke kanan, balikin lagi ke tengah, balik. Terus kadang-kadang mobil kita maunya ke kiri, balikin lagi ke tengah. Itulah perjalanan menuju khusyuk. Ya kan, kita kan Allahu Akbar. Itu kentang enaknya diapain, ya kan? Itu kan kita ini. Lu lagi sholat, balik lagi, kan gitu kan? Itulah manusia. Apalagi ditungguin pacar lo, wah, zaman dulu
Bukan maksudnya ditungguin pacar lo kagak, udah sholatnya mungkin gak beres. Nah jadi itulah, kabulkanlah ya Allah. Nah, keistimewaan bulan Ramadan. Nah, ingat lah ya. Di dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut secara spesifik oleh Allah hanyalah Ramadan. Spesifik itu kalau bahasa Betawinya terang benderang. Kalau bahasa Padangnya, Minangnya jaleh bana. Kalau bahasa Jogja dan Solo, spesifik adalah ceto welo welo. Ceto welo welo jelas. Sementara bulan-bulan yang lain hanya disebut sebagai konteks penyebutan bilangan bulan, bahwa setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya bulan haram kita melakukan peperangan di bulan Ramadan, kecuali diserang. Kalau diserang apa boleh bikin? Nah, kalau kata orang-orang Tanah Abang, ente jual, ane borong. Nah, tadi ya. Itu kalau kata Habib Rizik, ada preman yang katanya berani mati. Dia berani mati, kita yang matiin katanya. Wah, itu kesian dia berani mati kagak ada yang matiin. Waduh, itu ya ini retorika orang berdakwah yang lurus. Baik ibu-ibu, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Disebut tuh sama Allah. Kata-kata Ramadan itu disebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya dipilih oleh Allah untuk diturunkan Quran pada kali yang pertama. Bulan ada 12, dipilihnya Ramadan sama Allah itu. Istimewa. Maka disebut namanya. Coba ibu-ibu lihat di Quran, dari Al-Fatihah sampai Anas, Muharram nggak ada, Safar nggak ada, Rabiul Awal, Rabiul Akhir nggak ada, Rajab, Sa'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah nggak ada. Periksa deh. Kalau ada, iris kuping saya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, saya teruskan. Alladzi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Quran diturunkan untuk petunjuk, the way of life bagi manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan sebagai furqan. Furqan ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, misalnya ada orang sekarang yang menyerukan boleh orang kafir nikah di KUA. Tanya di Quran, boleh apa kagak? Kalau nggak boleh, kita nggak boleh. Benar kata Quran harus kita benarkan. Salah kata Quran harus kita salahkan. Curang kata Quran harus kita bilang curang. Jangan dicurangin. Masa perkosa bini kita diperkosa, bini orang terus kita perkosa lagi? Nggak boleh. Quran nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hebatnya Islam begitu. Nggak boleh begitu. Masya Allah, ya kan? Famang syahida minkum, ya, barang siapa di antara kamu yang hadir di negerinya, ya, fal yasumhu, maka wajiblah dia berpuasa. Wa man kana maridan au ala safarin fa idatan min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau yang dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa dan menggantinya pada bulan hari-hari yang lain.
Tetapi kalau safarnya itu sekarang cuma ke Jogja, saya rasa ke Jogja itu 1 jam naik pesawat, ya sayang Bu, orang dingin di dalam pesawat itu, kagak aus kagak lapar. Jadi menurut saya sih, ini Nabi ceritanya di Jazirah Arab, ya kan, pakai onta, panasnya 40 derajat Celcius, ya orang nggak kuat, maka boleh tidak berpuasa. Sakit juga, sakit yang parah gitu Bu ya. Kalau sakit panu puasa terus, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra. Allah hendak memberikan kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau memberikan kesukaran bagimu. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan. Jadi menurut Muhammadiyah kita Ramadan tanggal 11 Bu, 11 Maret. Jadi Senin besok kita sudah puasa. Malam Senin udah sahur, udah taraweh. Tempat saya udah taraweh, ya. Jadi Muhammadiyah begitu. Muhammadiyah itu jangankan puasa, untuk jadwal sholat 100 tahun ke depan udah ditulis sama mereka. Udah ada ahli-ahli matematiknya. Termasuk kapan gerhana bulan, kapan gerhana matahari. Misalnya gerhana matahari jam 15.00, itu paling lebihnya 15.01. Itu Muhammadiyah udah 100 tahun, apalagi cuma puasa. Di zaman Nabi ada orang Badui, ya Rasulullah, saya udah lihat bulan. Ini Badui nggak sekolah, Baduinya nggak sekolah. Demi Allah, besok kita puasa, kata Nabi. Ini yang lihat profesor doktor, kita kagak yakin hari ini kan, iya kan? Bahkan kenapa orang-orang Muhammadiyah juga sekarang tidak mau menghadiri sidang isbat. Itu ngabisin duitnya, kata Pak Din Samsudin, itu 7 miliar. Hanya sekedar ngelihat bulan. Padahal kata Ridwan Saidi, ngelihat bulan tuh kan tinggal nongak doang. Kata Ridwan Saidi, tinggal nongak. Kan begitu doang, pakai 7 miliar segala. Iya, ujung-ujungnya paling sama yang dengan pemerintah punya. Jadi orang Muhammadiyah waktu itu diwakili oleh Profesor Wibisono, nggak mau karena kacau katanya kan. Terus perhitungannya ini sekarang kabarnya 29. Jangan dikasih tahu sama KPU, ntar ditambahin 0. Ya Bu ya, 229 tambahin 0, 290 modal kita. Lama banget tuh puasa setahun. Nah, lantas walitukabirullah ala mahadakum. Selesai puasa, maka kita disuruh takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Persis dan Muhammadiyah, ininya Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu takbiran membuat homesick, penyakit pulang kampung. Coba orang yang merantau terus dengar takbiran, dia nggak pulang, itu hatinya merintih-rintih. Ya Allah, terbayanglah Situ Bagendi, iya kan? Terbayanglah Danau Toba, Ngarai Si Ano, terbayanglah Kali Serayu yang indah permai, iya kan? Gunung Slamet yang menjulang tinggi, wah luar biasa itu. Ya Pak ya? Takbiran itu. Saya kan pernah ceramah di Hong Kong. Begitu saya nyontoin takbiran, belum waktunya, puasa juga belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. KT Pasifik besok kehabisan tiket karena anak-anak TKW pada cuti mau pulang kampung. Mestinya KT Pasifik tuh ngasih fee sama saya tuh. Waduh, ya kan, pada pulang penuh tuh saat. Kan kalau dalam dunia penerbangan 35% bangku terisi, itu udah untung perusahaannya.
35 urusan, nggak usah setengahnya. Itu apa baru pulang dikira lebaran? Enggak, dia ini aja kangen sama emaknya, kangen sama Blitar, Mojokerto, Kertosono dan lain-lain. Kan kebanyakan orang-orang Jawa gitu pada mau pulang. Ya, jadi saya ini juga ketika saya ke sana itu sampai sekarang dia nyambung. Mereka misalnya mau nikah aja, saya disuruh jadi walinya, Bu. Karena apa ya? Pak Denny, nanti Pak Denny jadi wali saya. Kenapa? Bapakku preman. Jadinya mukanya aduh segala macam ya, kayak muka Mike Tyson yang ada warna-warnanya gitu. Jadi aku izin malu. Nah itu alhamdulillah ya. Ya maksudnya gini, Bu. Sebetulnya sih bukan wali, saya suruh aja dia yang jadi wali, saya khotbah nikah maksud dia. Tapi bilangnya wali. Sekarang kan juga ada wali juga, wali kelas, ya kan? Wala'alakum taskurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah ini adalah At-Taubah 36. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia ciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu sama langit dan bumi tuanya hampir sama. Kalau ditanya profesor mana nih, tanya deh, umur langit dan bumi ini berapa tahun, Pak? Insya Allah tidak ada yang tahu. Ya Pak ya? Insya Allah nggak ada yang tahu. Paling yang tahu begini aja, beratus miliar tahun yang lalu. Nggak tahu pokoknya. Yang jelas tuh nggak tahu. Ada juga yang bilang saya nggak tahu Neng, karena waktu itu saya belum lahir. Nah itu yang paling jujur itu, ya kan? Jadi ini bukannya Julius Caesar yang menetapkan 12 bulan, bukannya Georgian, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seluruh dunia 1 tahun itu 12 bulan. Cuman nama-namanya berbeda. Kalau kita kan Muharram, Safar dan seterusnya, tapi kalau bulan Januari itu sampai bulan Desember itu kebanyakan nama-nama para dewa Yunani, Dewi Yunani dan juga kaisar-kaisar Romawi. Kayak Januari itu berasal dari kata-kata Dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa yang memiliki 2 wajah. Wajahnya belakang depan. Yang satu isinya pengharapan, yang satu lagi isinya kegelisahan. Karena dia masuk ke tahun baru, bisa harapan, bisa gelisah. Nah, ya Bu ya, kita lanjut. Bulan lagi. Nah, ini yang tergantung di langit. Yang tergantung di langit ini namanya kalau bahasa Indonesia bulan Bu ya? Bulan. Bulan. Kalau orang Inggris kan bilangnya moon. Kalau Januari until Desember moon. Betul ya? Spesifik gitu. Spesifik. Orang Jawa juga spesifik. Ini bulan. Tapi kalau Rejab, Roah, Badak, Kaji, itu kan bulan. Orang Jawa nyebutnya sasi. Betul Bu ya? Sasi. Wis pirang sasi kakangnya ora teka. Ana sangang bulan, sangang sasi. Mari endi dheweke embuh modar ndean. Nah, itu kan itu orang sono, orang Purbalingga, kan gitu Pak ya? Benar apa Selamat? Betul. Ya kan? Orang Sunda juga sabaraha sasi, bukan sabaraha bulan. Sabaraha sasi, gitu. Spesifik mereka. Kalau Indonesia kan bulan semua, yang tergantung di langit bulan, Januari bulan, Februari bulan, belum gajian tanggung bulan. Ibu-ibu datang bulan. Bulan itu apa? Kalau kata orang pesantren, labdun mustarok, satu kata bermakna banyak kalau Indonesia itu. Terus lagi, kalau Jawa spesifik. Bilang binatang saja, kalau Indonesia nih Pak, kebo, kerbau. Anaknya apa kalau bahasa Indonesia? Anak kerbau.
Tapi kalau bahasa Jawa, kebo biunge, anaknya gudel. Spesifik ya kan? Iya, biunge jaran, kuda. Anaknya jaran apa? Belok. Bahasa Indonesia anak kuda. Bahasa Inggris spesifik. Horse maknya, anaknya colt. Maka colt 120 ngamuk mulu orang anak kuda. Kan gitu Pak ya? Gitu. Lebih spesifik, gajah, biunge, anaknya gajah, leduk, ya kan? Orang cicak aja ada anaknya tuh. Nah, cicak tuh maknya, anaknya cicak, sawiyah. Ibu-ibu yang namanya sawiyah tuker. Anak cicak itu. Nah, ya kan? Luar biasa loh bahasa itu. Indonesia memiliki, kata Pak Yusbadudu, 800 bahasa daerah. Seandainya ibu-ibu dari Papua sampai Aceh itu belajar satu bahasa 1 tahun, ibu-ibu harus kayak Nabi Nuh punya umur 800 tahun kira-kira. Kalau nggak 1000 lah. Nggak ada orang mampu itu. Nggak ada. Tapi saya juga heran sama orang-orang zaman dulu. Haji Agus Salim, saya udah pernah ke Koto Gadang, itu jalanannya ketek, jalanannya kecil. Iya kan? Tapi kok dia 9 bahasa. Google belum ada, YouTube belum ada, kursus di mana itu orang tuh? Kok 9 bahasa? Bahasa Prancis, bahasa Inggris, Jerman, Arab dan lain-lain. Kalau dia lagi ngetik bahasa apa namanya? Kalau lagi dia ngetik bahasa Prancis, diajakin ngomong Belanda, itu ketikannya nggak masuk bahasa Belanda. Kalau kita coba lagi ngetik, ada teman kita dari Jawa, ngetiknya bahasa Indonesia. Teman kita, Kang, priwe kabare Kang? Pas kita lihat isinya gending tawang ono lintang. Ya, karena apa? Otak kita ini nggak fokus otak kita itu. Iya Bu ya. Tapi kalau Haji Agus Salim seperti itu, nggak ada tuh sampai saat ini diplomat ulung itu Haji Agus Salim, orang Islam. Ketika dia jenggotnya dihina, Rocky Gerung loh yang membela. Kan ada nih, dia diundang sama orang-orang gedean. Ada yang ngomong gini, Bu. Mbe. Artinya apa, Bu? Iya, yang menghina kan? Haji Agus Salim ngomongnya, saya rasa majelis ini bukan masyarakat binatang. Iya Pak Agus Salim. Tapi tadi ada saya dengar suara kambing. Keluar tuh orang itu. Yang menghina itu keluar. Itu caranya orang intelek mengkick balik orang-orang yang menghina. Dia makan di restoran Prancis. Pakai tangan. Nggak pakai fork, nggak pakai spoon. Nggak pakai pisau, nggak. Dia makan begini aja. Datang manajernya. Mr. Agus Salim, kenapa makannya tidak pakai sendok, tidak pakai garpu, tidak pakai pisau? Dia jawab, sendok, garpu, pisau yang mencuci anak buah Anda. Ini yang mencuci myself, you know. Wah, rontok tuh. Ini yang nyuci kan saya yang nyuci. Jelas, saya mau taruhin apa Mama Lemon ke, mau saya taruhin Sunlight, terserah saya. Itu hebatnya orang-orang zaman dulu. Baik, termasuk juga bahasa Arab. Yang di atas ini namanya apa Bu orang Arab bilangnya? Komar. Komar kan? Tapi kalau orang Arab bilang Muharram, bilang Safar, bilang Ramadan, bilangnya apa Bu? Bukan komar. Sahru, spesifik dia. Bulan yang di langit namanya Komar, bulan yang sebutan kita Januari segala macam itu Sahru. Makanya kan bukan marhaban ya Komar Ramadan. Diomelin orang pesantren kita, nggak ngerti bahasa Arab nih orang nih kan gitu Pak. Tapi marhaban ya Sahru Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Itu Komar. Komar itu tandanya
Kalau taruh Endin, Komarudin tuh bulannya laki, Bu. Kalau Komariah bulannya perempuan. Kalau di kampung saya dipanggilnya Kokong. Ya kan? Iya kan? Iya. Terus juga kalau jadi Komarudin tuh jadi anggota Udin seluruh dunia. Kalau Udin ganteng namanya Jamaludin. Kalau Udin yang suka jalan-jalan namanya Safarudin. Ya? Iya kan? Kalau Udin yang suka ngerokok Samsudin. Nah, jadi itulah bahasa. Allah tuh ciptakan bahasa. Ya Allah, Soviet itu sampai ribuan bahasa daerahnya. Soviet, kan dia kan negara terluas di dunia, 17 kali lebih besar dari Indonesia. Soviet, ya Allah. Mukanya ada yang kayak Cina, ada yang kayak Korea, ada yang bule, ada yang kayak Uzbekistan, ada yang kayak Arab, macam-macam. Indonesia juga ada, Aceh. Aceh itu singkatan ibu-ibu. A-nya itu Arab, C-nya itu Cina, E-nya itu Eropa, H-nya itu Hindustan. Orang Aceh itu ada yang kayak Arab, betul loh. Ada yang kayak Cina, ada yang kayak Eropa. Orang Tapak Tuan, Subul Salam, matanya blue eyes, matanya biru. Pak Slamet kalau bosan nggak mau pulang, bahaya ya kan Bu? Kita teruskan. Nah, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah istimewa karena ada ibadah haji dan umrah di dalamnya. Tapi Quran nggak nyebut, tidak menyebut. Allah hanya mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu bulan-bulan yang dipahami, yang bulan-bulan yang diketahui. Artinya Syawal boleh pergi haji, Zulqa'dah boleh pergi haji, yang penting Zulhijjah ente sudah ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Itu ya. Tapi nggak disebut loh sama Allah itu. Nggak sebut. Jadi pahamilah oleh kita betapa istimewanya Ramadan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bu ya. Nih. Jadi pahamilah oleh kita betapa istimewanya Ramadan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali kehadirannya membangkitkan kesadaran asasi bagi setiap orang mukmin, betapapun tipis kadar keimanannya. Jadi kalau orang mukmin Ramadan datang dia hatinya nggak bergetar, itu dipertanyakan keimanannya. Nggak gembira, dipertanyakan keimanannya. Kalau kita nih kepengennya Ramadan nih besok aja nih, hari Kamis, udah kepengen Ramadan, lama amat sampai hari Senin kan gitu Bu ya. Takutnya nih kan kita kan ini dari ini tanggal berapa Bu? 6. 5 hari lagi. 5 kali 24 jam tuh masih lama. Berapa tuh? Sekitar 120 jam lagi. 120 jam, ya Allah, lama banget. Belum tentu kita hidup, tetapi mudah-mudahan itu tadi, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan umur saya agar umur saya bisa jumpa lagi dengan Ramadan. Kita udah doa begini, kalau Allah mau cabut besok, entar malam, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati ini netral. Kepada orang yang dosanya masih banyak, mati datang. Kepada orang yang dosanya udah dikit, mati datang. Kepada orang yang udah selesai urusannya, mati datang. Kepada orang yang belum kelar urusannya, mati datang apa? Datang. Jadi mati itu tidak menunggu taubat kita. Dia datang aja, nggak beres dia datangnya. Makanya ada orang mengatakan mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut neneknya dulu, habis neneknya emaknya, habis emaknya baru dia. Itu ngantri di dokter, habis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi mati kagak. Nika Ardila kok mati Bu? Titi Puspa sampai sekarang belum mati-mati itu orang. Ya kan 85 loh umur itu Titi Puspa, nenek-nenek tuh. Ya kan? Ditarik-tarik tuh mukanya tuh. Ya kan? Kata para Harjo tuh. Baik. Selanjutnya
Kalau tadi keistimewaan Ramadan menurut pandangan Allah, sekarang di dalam hadis, rangkuman dari beberapa hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, kita menemukan keistimewaan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu latar belakangnya indah Bu ya, Masjid Nabawi. Sekarang Ustadz Ihsan Tanjung kabarnya lagi ke sana. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum pernah ke sana Allah undang ke sana. Ya, kabarnya bulan depan Ustazah Sarifah akan menggratiskan 10 orang dulu ibu-ibu ya kan. Iya bisa aja. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Tidak ada bagi Allah yang tidak mungkin. Libatkanlah Allah, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kemarin saya ceramah di BKN. Nih Pak Kepala Kantor insya Allah akan mengangkat 10 orang dulu ya kan. Nanti tahun besok 10 orang lagi. Lama-lama habis nih orang pada nggak ada yang nggak pernah lihat Mekah Madinah. Kan enak jadinya. Jangan orang dengerin ceritanya aja gimana itu Mekah Madinah. Waduh, pohon korma. Wah, itu kan membangkitkan keinginan. Anak-anak sekarang, mohon maaf ya, anak-anak sekarang gengsi tertinggi itu sekarang bukan baju, bukan sepatu, bukan makanan, tetapi gengsi tertinggi itu adalah traveling. Walaupun pakai bajunya compang-camping, dia udah sampai misalnya ke Perancis, dipotret tuh, di selfie. Bahkan sekarang orang lagi tawaf selfie, orang lagi sa'i selfie, lagi nyium Hajar Aswad nggak sempet di selfie karena rontok giginya. Dia disikut sama orang-orang negro, ya kan? Nggak bisa tuh selfie di situ. Tapi yang lain-lain bisa. Jadi setelah ada selfie, setelah ada HP ini, kayaknya keikhlasan kita kurang. Betul nggak Bu? Ya. Kita kepengen orang tuh tahu kita lagi ngapain. Ya. Padahal mohon maaf, kita sering kepengen tahu tentang amal kita, tetapi giliran kita sedang berdosa, sedang maksiat, kita pengen tutupin setutup-tutupnya. Betul Bu? Ada nggak orang yang pengen tahu kita sedang berdosa? Nggak ada. Padahal kita sedang berhadap-hadapan ketika kita sedang berdosa dengan Allah yang Maha melihat. Kagak ada yang tahu, ya kan? Makanya kata Nabi, orang-orang bertakwa itu dia tetap bertakwa waktu beramai-ramai ataupun dia tinggal sendirian di kamarnya. Di kamar itu bisa macam-macam. Baik, ini kata Rasulullah. Yang pertama adalah Syahrul Azim. Itu maaf ya Bu ya, mimnya kena virus. Ya, Syahrul Azim, mimnya kena virus. Bulan penuh kemuliaan, kata Nabi. Bulan penuh keagungan. Tadi kemuliaan dan keagungannya di antara 12 bulan yang dipilih oleh Allah untuk turun Quran pada kali yang pertama adalah bulan Ramadan. Yang selanjutnya juga di sini adalah bulan yang mohon maaf bonus pahala berlimpah-limpah ruah. Berlimpah ruah. Karena di sini adalah Syahrul Quran juga, tempat turunnya Quran, dianjurkan oleh Nabi kita harus membaca Quran. Satu hari terserah ibu-ibu. Ada yang kuat 1 juz silahkan. Ada yang kuat cuma 10 ayat silahkan. Ada yang kuat 5 ayat silahkan. Ada yang kuat 1 ayat silahkan. Kalau 1 ayat pun kita gak kuat, tanya sama Allah, dosa apa saya ya Allah? Kok 1 ayatmu saja aku gak mampu membaca. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kata Nabi, Alif Lam Mim itu bukanlah 1 huruf tapi 3 huruf. 1 huruf di bulan biasa itu dibayar sama Allah 10 pahala. Bulan Ramadan kali 70, 700. Alif Lam Mim doang itu 2100.
Ada nggak orang yang ngajinya alif lam mim doang? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shadaqallahul azim. 2100 kata dia. Ada lagi yang lebih geblek lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa Pak Denny 700. Lo kalau nonton Ikatan Cinta kuat lo. Lo kalau nonton drakor, tahu nggak drakor apaan Bu? Bukan drama kotor. Ini yang sekarang ada nih, drama kotor. DPT itu 300, kok bisa jadi 570? Itu berarti ada siluman itu Bu ya, yang milih itu siluman. Dedemit. Iya, Ririwa. Tahu Ririwa Pak Yonta? Ririwa itu berasal dari kata-kata ruh dalam bahasa Sunda menjadi ririwa. Ruh yang gentayangan artinya, yang ikut main pemilu sekarang. Menghilangkan suara Anies sampai 4 juta. Itu ririwa itu. Gak bisa orang biasa itu. Orang kok bisa tega melakukan kebohongan seperti itu. Padahal Allah itu langsung ngomong tuh. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu Allah langsung tuh. Ini dia nggak percaya sama Allah. Kalau dibilang kafir dia marah, dibilang komunis dia marah. Tapi kelakuannya Sahrul Aziz. Jadi ingat-ingat Bu ya, di bulan Ramadan ini jadikanlah Quran sebagai sahabat setia kita. Kantongin terus. Apalagi sekarang udah ada HP, ya kan? Suruh anaknya bikin aplikasi Quran Indonesian Quran itu. Enak, ada terjemahannya, mahrotnya aja dibikin berwarna-warna. Di mana kita nyebut itu ada warnanya. Jadi udah nggak ini deh. Yang kedua, Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Berkah itu berasal dari kata-kata birkun, artinya tempat air. Karena saking pentingnya air di Jazirah Arab, maka dia menjadi kata dasar daripada berkah. Kalau definisi berkah adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Kita kerja, dagang, duit kita dikasih makan anak istri, jadi sehat walafiat, anak kita jadi pinter, jadi cerdas, jadi saleh, jadi saleha. Itu namanya ziyadatul khair, keberkahan, kebaikan yang bertambah-tambah. Nah ini kata Sulaiman nih, Ustaz Sulaiman Jakawero. Kata dia, itu sekarang jam dinding kita bunyinya adalah tik, tik. Ingat Bu ya, kata Pak Sulaiman nih, tik, 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 tik. Nanti setelah Ramadan, tanggal 1 Ramadan, bunyinya apa Bu? Berkah, 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 berkah. Sampai nanti malam takbiran. Jadi kita sudah ditakdirkan Allah, misalnya kita hidup ketemu sama Ramadan tapi tidak bisa meraih keberkahan Ramadan, alangkah ruginya kita. Tahun depan, orang besok aja belum tentu ketemu. Tahun depan masih belum ketemu juga. Kepengennya sih orang kan, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia kira hidup 1000 tahun tuh kagak capek. Ya kan? Orang umur sampai 70 aja ada asam urat, ada saraf kejepit, ada lutut katanya udah kurang cairan. Itu baru 70 Pak. Bagaimana 1000? Kita bukannya Nabi Nuh. Nah ini keberkahan sekarang ini saja ya. Berkah. Saking berkahnya kata orang Depok, biji salak itu di bulan biasa keras ibu-ibu. Biji salak. Tapi di bulan Ramadan empuk. Nah bisa nambah 1 mangkok lagi. Itu saking berkahnya Ramadan. Berkah Ramadan. Lanjut ya. Ramadan itu kata Nabi, syahru fihi yazidu rizqul mu'minin. Rizqul mu'minin. Bulan ini di mana ditambahkan rezeki orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ditambah.
Buktinya apa? THR aja itu adanya di bulan Ramadan. Ya Bu, bulan Syawal udah bures. Udah habis Syawal, udah ada pos-posnya nih buat bertua, nih buat beli baju, nih buat beli ketupat. Habis, apalagi bicara pulang kampung. Waduh. Habis pokoknya. Ya, luar biasa. Tapi ada di bulan Ramadan. Apalagi Bu, Ibu ini coba lihat tukang-tukang itu kuliner. Saya lihat Depok aja, Margonda rame, Juanda rame, Merdeka rame, Jalan Baru rame. Dagangannya sekitar bakwan, lontong, goreng, ya kan? Habisnya sama. Kalau dia nggak habis, besok nggak dagang lagi. Itu luar biasa. Saya pernah buka bersama di rumahnya Haji Joko almarhum yang punya Pondok Laras. Tahu ya? Akses UI itu dekat Brimob tuh. Begitu Allah Akbar, air putih minum. Ini ustaz semua nih, nggak usah saya sebutin namanya, ibu-ibu kenal, ya kan? Begitu minum, terus ustaz langsung gorengan makannya. Saya memprotes, Ustaz, kata Nabi setelah kita minum air, bukankah kita disunahkan makan korma? Ada ustadz yang bilang, ya di antara mereka, korma itu sunnah Ustaz, gorengan wajib. Jadi kita sama ustadz kalah kita, dia punya dalil. Ya. Termasuk juga rezekinya ustadz rame nih bulan Ramadan. Ada kuliah subuh, ya kan? Ada kuliah zuhur, ya kan? Ustadz lagi ada apa namanya, bukan penghantar berbuka menjelang maghrib, ntar ada lagi taraweh, ntar lagi ada kultum. Ramadan tuh biasanya johor tuh kultum kan singkatan aslinya kuliah 7 menit. Ini ustadznya bablas sampai sejam. Akhirnya kultum bukan 7 menit, kuliah terserah antum. Ya kan, orang dia bablas. Sekarang di kantor tulisannya kulkas, kuliah ringkas. Nah, subuh dia dapat 50 juta. Ya kan? Johor dia dapat 100 juta. Terus Isya tarawih 100 juta. Selesai lebaran, ya, dia beli Lamborghini bekasnya Syahrini itu. Ustadz, ya kan? Rame, ya kan? Saya juga bingung tuh. Ada ustadz yang kelihatannya tampilannya nggak terlalu banyak, tapi dia punya rumah puluhan miliar. Ada. Dia punya apa itu motor yang Triumph. Triumph itu bukan merek BH Bu, tetapi merek motor. Saya lihat di rumah Pak Satar ada tuh Triumph. Harganya berapa nih bos? 0,5 M kata dia. Motor tuh 0,5 M. Harley tuh kalah sama dia Triumph. Nah gitu. Bayangin, kok ustadz bisa punya itu, punya Ferrari, Bu. Ustadz loh. Kata anak saya, ya jangan heran, ini zaman money laundry. Jadi ustadz itu di money laundry, dicuci uangnya melalui ustadz. Ustadz kan orang soleh, dia nggak tahu diputer tuh duitnya, di situ taruhnya. Ntar kalau giliran pemerintahannya ganti Anies, bisa ketangkep semua tuh ustadz tuh, termasuk Raffi Ahmad. Itu kan dia tempat money laundry itu. Duitnya bagaimana itu? Ya kan? Tahu-tahu ya kalau misalnya nih, kalau kayak orang pengusaha, tahu-tahu dia punya Land Cruiser, tahu-tahu dia punya Mercy, tahu-tahu ya wajar lah. Tapi kalau ustadz, kalau kata Ustadz Mas Hadi, ente ceramah sampai lidah ente putus, nggak pernah bisa dapat Ferrari, Pak. Itu dari mana itu? Nah, jadi nanti tentang harta, ya kata Allah, kata pertanyaan di dalam akhirat itu kan, min aina tasabahu wa fimma anfaqahu. Harta itu dari mana datangnya akan ditanya, dan dibelanjakan kemanapun akan ditanya. Hisabnya lama. Itu apa Bu? Oh gitu ya. Baik. Dia nggak bisa ngomong Indonesia Bu, tapi apa namanya? Please quiet Bu. Baru dia berhenti. Baik.
Yang keempat syahrul magfirah. Bulan penuh ampunan. Nah itu magfirahnya apa fa sama ro dan haknya itu dimakan virus juga nih Bu. Besok mau saya ganti nih sama yang apa tuh yang gambar ininya apa laptopnya yang gambarnya itu apel groak tuh ya. Apelnya aja groak. Bagaimana apel yang lempeng, yang groak aja mahal, paling murah 15 juta. Tapi virus kagak doyan sama dia tuh. Kalau sekarang beras yang 13.000, ayam aja kagak doyan. Beras kan 13.000, ayam nggak doyan. Kok orang dipaksa-paksa? Syahrul magfirah bulan ini. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi antara sorga dengan ampunan itu paralel. Tidak bisa tidak. Kita butuh ampunan Allah. Nanti natijahnya adalah sorga yang seluas langit dan bumi. Nanti kita main ke rumahnya Ibu Sarifah di sorga. Itu kan jaraknya main cahaya Bu, seluas langit dan bumi. Udah nggak pakai Mercy, udah nggak pakai Alphard, udah nggak pakai Rolls Royce, pakai buruk. Cas ke rumah Bu Sarifah. Bu Sarifah lagi ngerobok di sungai madu dan sungai susu. Madunya disaring, susunya disaring. Itu buat ngerobok sama Bu Sarifah. Kemarin arsitek Jerman. Sering tahu ngerobok nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu ngerobok dia. Nggak tahu. Itu kakinya tuh kecipak-kecipuk gitu Bu. Jadi kemarin ada seorang arsitektur Jerman, dia buka Quran, tahu-tahu Jannatun Na'im tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia ngapain Bu? Karena dia arsitek, dia ambil kertas, dia coret-coret, bikin rumah yang nanti di bawahnya ada sungai-sungai. Lantas dijadiin, benar-benar dijadiin rumah, bawahnya sungai, sungainya itu juga sungai buatan, nanti di setel, bisa jalan dan lain-lain. Udah jadi, ini si arsiteknya pergi kemana-mana, pulang dari luar negeri, balik dia. Nyalain lampunya, rumahnya, nyalain tuh sungai-sungai mengalir, terus dia senderan, tertidur, mimpi yang indah-indah. Kata dia apa? Ini pasti yang mengatakan ini bukan Muhammad, tapi Tuhannya Muhammad. Kenapa? Tidak ada ketenangan di atas ketenangan yang saya rasakan, kecuali berada di sebuah rumah yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, gemerciknya, kerucuk-kerucuknya itu melahirkan ketenangan yang sempurna. Jadi tajri min tahtihal anhar itu bukan konsep main-main. Itu nanti di sorga itu tenangnya minta ampun. Kita udah gak berludah, kita udah gak berkeringat, kita gak baulun. Baulun apa Bu? Beol. Beol itu bahasa Arab, baulun. Kita udah gak istinja, udah sorga. Kalau yang namanya Messi kencing, Messi beol itu dunia, belum sorga, belum. Ya. Saya kemarin demo di JIS sama istri saya dibeliin ini apa namanya Pampers karena khawatir di tengah 4,5 juta orang saya takut pipis. Itu juga saya nggak tega ngencingin Pampers itu. Kenapa? Ya saya bukan bayi gitu kan. Diem aja. Tapi alhamdulillah di pinggiran rel kereta itu banyak penduduk yang menyediakan toilet. Pak sini Pak toilet. Gitu. Gratis Pak. Banyak orang yang hatinya dibikin rahim sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Ya, maghfirah. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, keikhlasan. Perhitungan ini menjaga mutunya puasa. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu.
Hidup kita nih taruhlah sekarang udah 50 tahun. Kira-kira dari akil balik sampai sekarang ada nggak orang yang bersih, Bu? Mohon maaf, kagak ada. Kalau dosa kita ini 30 tahun dibayar sama 20 tahun kagak nguber nih, masih ngutang 10. Ya, maka kita perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah syahru kataballahu fihi siyami. Bulan ini diwajibkan ibadah saum wajib. Ya. Kalau bulan-bulan yang lain kan banyak yang sunnah saja. Tapi perlu juga diketahui puasa wajib itu bukan hanya Ramadan, tapi 4, Bu. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Kalau anak saya masuk UI, saya mau puasa 7 hari berturut-turut, itu jadi wajib. Kalau nggak ntar ditagih di akhirat sama Allah. Yang ketiga adalah puasa mengganti, qadha. Ibu-ibu berhalangan 7 hari, ganti, itu wajib. Nah, yang keempat puasa kafarat. Puasa karena sumpahnya itu dilanggar. Misalnya Pak Slamet sumpah mulai tahun 2024 nyong ora gelem ngerokok maning, saya nggak bakalan ngerokok lagi. Tahu-tahu pas bulan Februari ada yang ngasih Jisamsu sama Marlboro 2 slop, ngerokok lagi Pak Slamet. Kata istrinya, ayo sudah sumpah. Nah, itu 3 hari puasanya, Pak. Kalau enggak ngasih makan orang miskin 60 orang. Ya, enakan mana? Enakan ngasih makan 60 orang. Puasa berat. Ya kan? Kasih aja itu yang Padang yang paket 10.000 kali 60 orang. Lumayan. Iya. Kalau mau. Nah, bulan ini adalah Syahru Tabtahul Abwabal Jannah. Bulan ini dibukakan pintu-pintu surga. Dan juga bulan ini ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Dan bulan ini adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah. Ya, dibelenggu. Terus ada pertanyaan sama kita, Ustaz, katanya setan dibelenggu. Di pasar maling makin banyak, copet makin banyak, dan lain-lain. Jawabnya apa, Bu? Setan itu minal jinnati wana, dari golongan jin dan manusia. Yang dibelenggu, yang diborgol itu setan dari golongan jin. Kalau yang dari golongan manusia nggak ada. Bahkan udah di penjara pun nggak ada di penjara. Iya kan? Kan Ibu Syarifah orang yang mondar-mandir dalam penjara. Saya juga suka dakwah di penjara, di Pondok Raja, di tahanan Polres. Begitu wartawan datang tuh dia. Setannya itu, setan manusia. Lu tadi kagak ada. Karena wartawan mau datang. Tadinya dia di mana? Di Hotel Aston katanya. Saya juga, rumah saya kan juga dekat dengan Makobrimob. Katanya Ahok dulu di situ. Saya tanya sama yang jaga, ana ora kakangnya nang jero? Gak bisa jawab dia, Pak. Gak bisa jawab. Artinya ada nggak Ahok dalamnya? Itu namanya setan dari jenis manusia. Kalau setan dari jenis jin ditangkap sama Allah. Ya, itu jawabannya, Bu. Yang selanjutnya inilah syahru fihi lailata khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan saja ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena 1000 bulan itu 83 tahun. Umur kita nih, kata WHO sekarang, Bu ya. WHO bilang orang yang mati di bawah 65 tahun itu sekitar 86% seluruh dunia. Jadi Pak Slamet nih orang langka. Jadi yang di atas 65 tahun 14%. Sedikit. Dari Eropa, Amerika, Afrika, termasuk Asia, Indonesia. Ini WHO. Benar kata Nabi, amari min ummati baina sitin wasabain. Umur umatku sekitar 60 sampai 70. Bahkan Ustadz Wahid umur 48 dia meninggal. Di bawah jauh
Jadi 89% orang itu meninggal di bawah umur 65. Ya. Di bawah umur 65. Kalau orang Jawa bilang 60 itu swidak. Sewaktu-waktu tindak. Artinya sewaktu-waktu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita ini sekarang udah 50, perjalanan menuju Allah ini udah 50 tahun kita jalan nih. Kalau kita 63 berarti kurang 13 tahun. Kalau kita 55 kurang 5 tahun. Kalau kita matinya 51 kurang setahun. Kalau matinya 50 menitung hari. Nah itu yang tinggal harinya. Kapan ini? Ya. Pengennya sih kita meninggal dalam keadaan kita sedang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, Syahrul al-istijabatud doa. Bulan ini di mana doa-doa kita diijabah sama Allah. Kata Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 manusia yang doanya tidak ditolak sama Allah. Siapa saja? Al-imamun adil. Doa pemimpin yang adil. Di Indonesia ada pemimpin adil? Ada. RT yang adil? Ada, ya kan? Ada. Masih ada. Ayah yang adil ada. Tapi presiden yang adil kagak ada. Ya. Nah. Di Indonesia ini nyari kerjaan aja susah sehingga bapaknya yang nyariin jadi wakil presiden. Ya. Kan susah. Nyari kerjaan tuh susah. Yang kedua, as-shaimu hina yuftiru. Doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Berdoa terus nih, Bu. Yang ketiga, dakwatul mazlum. Doa orang yang dianiaya, doa orang yang dizalimi, doa orang yang dicurangi. Lebih dari 60% orang Indonesia ini dicurangi, Bu. Tolong doa. Ya, Bu ya. Bisa Allah itu buat Allah kan impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bisa dibolak-balik sama Allah. Kalau kata Asmuni, tidak ada hil yang mustahil. Ya kan? Hil yang mustahil artinya hal yang mustahil. Tapi karena itu Asmuni ngomongnya jadi hil mustahil. Ya ibu-ibu sekalian. Ya, berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Dalam sepertiga malam terakhir. Kalau perlu basahilah sajadah Anda itu dengan air mata rintihan Anda, ketidakberdayaan kita kepada penguasa yang luar biasa curangnya, luar biasa ini. TSM, terstruktur, sistematis, masif, ya kan? Masif, luar biasa. Beras mahal, tar BBM mahal, yang murah cuman harga diri sekarang, Bu. Iya kan? Diapain aja mau, yang penting duit. Masya Allah. Ya. Sekarang yang terakhir, interaksi manusia dengan Ramadan. Hubungan manusia dengan Ramadan. Baik. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, menjadikan Ramadan sebagai bulan musiman. Musim taat, musim soleh, musim dermawan, musim menutup aurat. Setan-setan di TV udah pakai jilbab sekarang. Ya, musim rajin sholat, musim membaca Quran, musim rajin sedekah, musim peduli dan mau nyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Namun ketika Ramadan berlalu, kembali ke watak aslinya, kembali ke perilaku semula. Orang Jawa bilang, yen watuk iso sembuh, yen watak orang. Betul nggak, Bu? Kecuali watak itu kayak Umar bin Khattab diberi hidayah, kalau keberaniannya tetap, tapi arahnya ke Islam. Kan gitu, Bu? Kalau orang Padang ngomongnya begini, muko tidak bisa berubah, tapi perangai bisa berubah. Saya jawab, enggak, sekarang udah. Perangai itu enggak bisa berubah,
Kalau wajah bisa berubah, yang pesek jadi mancung, kan berubah. Yang belok jadi sipit, yang sipit jadi belok. Yang laki jadi perempuan. Yang laki jadi perempuan. Lucinta Luna. Lucinta Luna, ya kan? Masya Allah. Apalagi yang hitam kayak Michael Jackson diledakkan silikon jadi putih, melebihi putihnya orang barat. Tapi begitu dia mati, bukan bu, itu petinya itu tulisannya ada rasnya tuh tetap black. Orang barat nggak mengakui keputihannya dia, tetap black. Rasnya Michael Jackson black. Dia nggak bangga dengan kulit ciptaan Allah, ya. Nah itu saya katakan. Jadi wajah bisa berubah, kelakuan nggak bisa berubah kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang Minang lagi, kecil teranja-anja, dewasa terbawa-bawa, tua susah berubah. Betul bu? Hari kecil kita mau bangunin subuh diomelin, jangan. Orang lagi anaknya tidur kok dibangunin. Padahal kalau nggak dibangunin dia terbiasa ntar nggak bangun subuh. Pak Arianto, nih tetangga saya, suang ngaji sama saya hari Sabtu di Istiqomah. Pak Denny, saya sebetulnya sekarang baru tahu maksud ayah saya. Dia itu bawa gayung kalau subuh. Muka saya diguyur ber aja. Saya waktu itu sakit hatinya sampai nang jero dodo Pak Denny. Sampai di ujung sampai di dalamnya dada saya. Tapi begitu sekarang udah tua, bapak saya udah berpulang ke rahmatullah. Alangkah mulianya bapak saya itu. Alangkah cintanya bapak saya itu. Membangunkan saya sholat. Kalau nggak dibangunin bapak saya pakai gayung, sampai sekarang saya kagak sholat Pak Dini. Ya kan? Karena apa? Dianja-anja. Dewasa terbawa-bawa, tua udah susah berubah. Kenapa banyak orang-orang tua nggak sholat? Bahkan di Arab, di Mekah saya lihat orang Mekah tuh nggak sholat banyak. Saya diajak sama Ustadz Hasanuddin waktu itu. Kagak sholat. Allah Akbar, hordengnya doang disek. Di negeri tempat turunnya Quran, dia kagak sholat. Bahasa Arab, bukan main bahasa Arabnya. Baca Qurannya juga pelintat-pelintut kagak bisa. Sama seperti saya waktu ke Hong Kong. Nggak semua orang bisa tulisan kanji. Nggak semuanya. Anak TKW bisa tulisan kanji itu. Saya ke Hong Kong bahasa saya cuma 2 doang. Haiwo sama Haime. Artinya apa bu? Masa sih? Jadi kalau mereka ngomong-ngomong kita haiwo, itu artinya masa sih? Udah sampai sekarang yang inget itu doang. Yang lain-lain alhamdulillah lupa ya kan? Iya karena Hong Kong itu kota kayak belantara. Jadi saya kalau saya mau makan pagi, mau makan siang, tunggu TKW itu datang. Kalau enggak saya bisa keluar nggak bisa balik lagi tuh ke hotel. Karena saking rumitnya tuh di sana itu. Terus saya diunjukin, Pak Denny jangan makan di sini. Itu rumah makan Minang depannya doang, dalamnya si monyong. Jadi kita makannya di warung Malang. Namanya Pak Muhammad Nur Ali, saya ingat tuh, soto Malang. Itu orang Islam di situ makan. Tapi walaupun masakan Padang, tapi itu babi dalamnya. Nauzubillah. Nah, orang seperti ini yang menjadikan Ramadan bulan musiman adalah manusia merugi. Manusia yang merugi. Ya. Yang kedua, Ramadan tidak berarti sama sekali baginya. Nah, Ramadan tidak ada kesan sedikit pun. Sebelum Ramadan dia begitu, selama Ramadan dia begitu, sesudah Ramadan dia juga begitu. Tidak ada perubahan. Ramadan tidak mendapat tempat di hatinya. Dalam bahasa orang-orang anak sekarang, Ramadan kagak ngaruh sama gua. Ada bu ya? Ramadan kagak ngaruh. Ini orang celaka. Orang celaka. Yang ketiga, ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Majelis Taklim Al-Itqan. Menjadikan Ramadan sebagai bulan menempa diri. Menjadikan saum atau puasa dengan bersungguh-sungguh.
sholat jamaah dan sholat malam menjadi agenda, tilawah dan tadabbur Quran menjadi tuntutan hari-hari. Pasca Ramadan, benih-benih ketaatan tertanam dalam dirinya tumbuh. Semangat jihadnya tumbuh. Maksiat dan kemungkaran ditinggalkan. Mereka benar-benar bertobat. Musik berganti dengan murotal. Jari jemari menjadi lincah di atas lembaran-lembaran Quran. Lantunan syair dan nyanyian berganti dengan zikir, tasbih, takbir yang selalu membasahi bibirnya sepanjang pagi dan sore. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Ibu-ibu Al-Itqan. Siapa yang beruntung? Bapak-bapak Al-Itqan. Siapa yang beruntung? Penyelenggara pengajian Al-Itqan. Siapa yang beruntung? Ustadz-ustadz dan ustazah Al-Itqan. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di sorga. Mudah-mudahan ya, sukses itu kata Allah, faman zuhziha anin nari walil jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam sorga, mereka adalah faqad faza. Orang sukses yang sukses sesukses-suksesnya. Jadi gubernur masih proses, belum sukses. Jadi menteri masih proses Pak ya, belum sukses. Jadi presiden pun emang enak jadi presiden. Tiap hari itu. Wah, coba kita lihat tuh di Senayan. Waduh, tiap hari. Nggak enak Bu. Enakan jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak. Pak Slamet bisa zikir enak, baca Quran enak, ya Pak ya? Enak. Ya kan, mereka nggak enak. Cuman duit doang diomelin sama orang. Dari mana itu duit bansos? Dari mana itu duit BLT? Wah, bingung pokoknya. Kalau saya ini udah mati berdiri dah. Tapi itu Jokowi kuat banget orangnya ya. Kuat banget. Kuat tiap hari. Hah? Enggak, ini ya. Wah, kalau kita itu aduh. Emang gue pikirin. Emang itu gue pikirin, ya kan? Ya Bu ya. Kalau ya kan? Ini kata Ustadz Sulaiman nih, ada dosa yang body language. Dosa bahasa tubuh. Misalnya Bu, ada orang turun dari mobil pakai kalungnya ini 3 lapis nih. 1, 2, 3. Terus lewat di jalanan yang ada ibu-ibu. Ibu-ibu sih nggak ngomong, cuman mulutnya begini nih Bu. Lebih mancung bibir daripada hidungnya. Tahu nggak? Itu body language, bahasa tubuh bahwa kita nggak suka. Kalau kita kan orang yang sudah selesai dengan yang gitu-gituan, ya kita ya biarin aja dah dia pakai gituan, ya kan? Mudah-mudahan ntar dia infak, sodako dan lain-lain. Harusnya kalau kita begitu. Kalau kata orang Padang tuh namanya sepak dagu. Jadi dagunya ini yang bisa nyepak. Jadi ibu-ibu sekalian, marilah kita tundukkan lagi wajah kita ke bawah untuk berdoa yang sangat sederhana. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, ya Allah, sampaikanlah umur hamba, keluarga hamba, dan masyarakat hamba untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Wassalim Ramadan ali. Ya Allah, jadikanlah Ramadan penyelamat bagi hamba, penyelamat bagi keluarga hamba, penyelamat bagi bangsa dan negara hamba. Wassalimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan hamba, jangan kau jadikan keluarga hamba dan masyarakat serta bangsa negara hamba menjadi perusak Ramadan yang suci ini ya Allah. Maka kabulkanlah ya Allah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.